Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita bertemu kembali untuk membahas lanjutan mengenai perkuliahan kita di minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas mengenai konsep deret, barisan, aritmatika geometri, kemudian penerapannya dalam ekonomi. Hari ini saya akan menambahkan khusus untuk perhitungan anuitas sebagai implementasi dari deret geometri dalam matematika ekonomi. Ya, kita berharap kuliah nanti akan bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi Anda, khususnya dalam perhitungan matematika keuangan. Dan yang paling penting menurut saya, hari ini Anda dalam keadaan baik dan sehat untuk bisa melanjutkan kuliah hari ini khususnya dan hari-hari ke depan nantinya. Sebelum kita mulai kuliah pada pagi dan sore hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan perlindungan kepada kita semua. Para mahasiswa yang saya hormati, saya akan membahas sedikit mengenai soal yang sudah saya berikan kemarin, yang sudah Anda kerjakan, tapi belum saya evaluasi. Akan saya bahas sedikit mengenai soal tersebut, terutama soal nomor 6, 7, dan 8. Kita mulai untuk soal nomor 6 itu berkaitan dengan perhitungan jumlah penduduk. Jadi Anda diminta untuk mencari pertumbuhan jumlah penduduk antara tahun 2000 sampai 2003. Kemudian dari pertumbuhan itu kita proyeksikan untuk menghitung jumlah penduduk pada periode tahun tertentu. Ya, misalnya ini, jumlah penduduk tahun 2000, 765.450. Ini namanya variabel diskrit. Variabel yang harus dirupakan dalam bentuk bilangan bulat. Ya. Kalau desimal nanti dibulatkan mendekati. Kalau misalnya 450,1 bulatkan saja menjadi 450. Kalau 450,5 atau 450,6 Anda bulatkan ke atas menjadi 451. Jadi 0,5 ke atas Anda bisa bulatkan menjadi nilai ke atasnya. Kalau di bawah 0,5 itu Anda bulatkan menjadi nilai di bawahnya. Ya. Nih. Penduduk tahun 2003 804.890. Berapa rata-rata pertumbuhan penduduk per tahunnya antara tahun 2000 sampai tahun 2003. Kalau kita masukkan ke rumus asalnya, PT sama dengan P01 plus R pangkat N. Yang kita cari adalah R-nya ini. R-nya ini berapa? Jadi kalau kita cari R-nya, berarti rumusnya yang kemarin itu R. Kalau saya cari, ya, R ini, ya, yang kita cari R-nya ini, berapa? Ini Anda rubah dulu pindah ke ruas sebelah kiri. Berarti PT per P0 sama dengan 1 plus R pangkat N. Ya, yang kita cari adalah R-nya. Berarti N-nya ini bilangan pangkat kita pindah ke ruas sebelah kiri menjadi bilangan akar. Jadi menjadi akar N PT per P0 sama dengan 1 plus R. Ya. Sehingga R-nya kalau kita cari berapa? R sama dengan akar PT per P0 N min 1. Jadi yang kita pakai rumus adalah ini. Rumusnya R sama dengan akar PT per P0 min 1. Ini disebut dengan rata-rata pertumbuhan geometri. Ya, Anda bisa menggunakan rumus ini. Jadi kalau rumusnya sudah ketemu, Anda bisa mencari berapa R-nya. Berarti R-nya, kalau saya cari berapa? Ya, jadi R-nya, rumusnya tadi kan berapa? R sama dengan akar PT per P0 akar N min 1. Ya, sama dengan berapa?
Periode waktunya berapa? Periode waktunya adalah 3. Jumlah penduduk pada tahun ke-T-nya tahun 2000 itu sama dengan 80. Ini 804 890 dibagi dengan 765 450 min 1. Nanti kalau kita cari R-nya itu ketemu 0,01688. Harus dinyatakan dalam bentuk persentase sehingga R-nya sama dengan 1,69%. Ya, tuh 0,01688 0,01688 Anda kalikan dengan 100 menjadi 1,69%. Ya, namanya pertumbuhan geometri. Ya, pertumbuhan geometri. Anda juga bisa mencari dengan menggunakan cara yang kedua, yang disebut dengan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan aritmatika. Caranya bagaimana? Ya, dari ini saya ulang ya. Ini ya. Kalau pakai pertumbuhan geometri aritmatika, ini Anda cari R-nya dulu, rumusnya. Ini jadi kita mencari perubahan dari tahun 2000 ke tahun 2001. Ini R1. Kemudian dari tahun 2001 ke 2002, R2. Kemudian 2002 ke 2003, R3. Ya, ini adalah R3. Jadi ini. Jadi kalau dicari nanti Anda bagi menjadi apa? Dibagi dengan 3. Jadi pembaginya sama dengan 3 karena pertumbuhannya itu dari tahun 2000 ke 2001, kemudian 2001 ke 2002, 2002 ke 2003. Kalau pakai pertumbuhan aritmatika rumusnya itu R sama dengan PT min PT N-1 dibagi dengan PT N-1. Jadi rumusnya adalah ini yang dipakai. Rumus pertumbuhan. Pertumbuhan pada tahun ke-T dikurangi dengan pertumbuhan tahun sebelumnya dibagi dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Jadi rumus yang dipakai itu. Ya. Sehingga kalau kita cari berapa? Misalnya untuk tahun pertama R1 berarti sama dengan 782. Misalnya kalau saya ringkas nanti ya, ini saya 782. Ini saya hilangkan angka di belakang menjadi satuan aja, menjadi ribuan. 782 468 min 765 410 dibagi dengan 765 410. Ini R-nya ketemu 2,23. Ya,
R2 juga demikian nanti kalau dicari pakai P jumlah penduduk pada tahun kedua dikurangi jumlah penduduk pada tahun ketiga dikurangi dengan jumlah penduduk tahun kedua dibagi dengan jumlah penduduk tahun kedua. Jadi 804 246 dikurangi dengan 782 468 dibagi dengan 782 468 sama dengan 2,27%. R3-nya kalau dicari nanti sama. Menggunakan rumus itu ketemunya 0,58. Sehingga pertumbuhan penduduk selama 3 tahun itu berapa? R-nya sama dengan ini. R1 ditambah R2 ditambah R3 dibagi dengan 3. Sama dengan 508 dibagi 3 sama dengan 1,69%. Ya, 1,69%. Kita cek hasilnya. Ya, jadi ini 1,69. Kalau pakai rumus pertumbuhan geometri, kemudian kalau kita pakai rumus pertumbuhan aritmatika juga 1,69. Biasanya ada perbedaan sedikit karena kita menggunakan angka yang tidak sama. Ya, tapi intinya Anda bisa menggunakan rumus aritmatika maupun rumus geometri. Atau ada rumus yang lain barangkali Anda bisa mempergunakan itu. Karena rumus geometri sebenarnya ada berbagai macam model ya, rumus geometri. Rumus geometri itu tidak hanya satu, ada menggunakan cara yang lain. Nanti di beberapa buku ada yang menunjukkan cara yang berbeda. Ya. Misalnya kalau Anda lihat di bukunya di beberapa buku itu ada yang menggunakan rumus geometri itu adalah ya. Jadi ada yang menggunakan rumus geometri khusus ini rumus geometri. Ya, kalau rumus geometri ada yang menggunakan formulasi dengan, misalnya ya, RG atau saya tulis itu sama dengan akar N 1 plus R1 kali 1 plus R2 kali 1 plus R3 ya, min 1. Jadi Anda bisa pakai rumus ini. Boleh. Jadi Anda cari dulu pertumbuhan penduduk pada tahun pertama berapa. Pertumbuhan penduduk pada tahun kedua berapa. Pertumbuhan penduduk pada tahun ketiga R3 berapa. Nanti Anda jumlahkan, dikalikan, dikurangi 1 akar dari N-nya. Jadi ini rumus geometri. Selain Anda menggunakan rumus seperti ini. Jadi ada dua cara ya. Bisa menggunakan rumus geometri ini atau bisa menggunakan rumus yang ini. Nanti hasilnya mungkin sedikit berbeda, tapi tidak ada masalah. Semakin smooth atau semakin kecil hasilnya, kalau itu perhitungan jumlah penduduk atau perhitungan tingkat bunga nanti, itu hasilnya yang kita pakai. Jadi semakin kecil akan semakin bagus. Ya, ini. Jadi Anda bisa menggunakan pertumbuhan dengan menggunakan dua cara, aritmatika dan geometri. Ya, nih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai bunga, ya. Dalam konteks pembayaran bunga, kita mengenal ada bunga tunggal dan ada bunga majemuk.
khusus untuk pembayaran bunga majemuk, itu ada kalanya bunga itu tidak dibayarkan dalam satu periode tahunan, tetapi dibayarkan pada periode-periode tertentu. Kalau dibayarkan misalnya semesteran berarti setahun 2 kali. Jadi M ada frekuensi pembayarannya. Jadi rumusnya menjadi ini. Ya, rumusnya. Future value-nya Fn ini FV, bisa Anda tulis dengan FV, future value sama dengan present value 1 plus I dibagi M, N kali N. Fn atau saya menyebutnya dengan istilah FV, ya. Future value. Nilai masa datang, P nilai sekarang atau saya sebut dengan present value, PV. Ini bunga per tahun, PA. Ya, dinyatakan dalam bentuk persen. Ini frekuensi pembayaran per tahun, ini sudah jumlah tahunnya, periode waktunya. Ya, ini kalau dibayarkan pada periode-periode tertentu. Contoh ini misalnya. Ya. Misalnya, berapakah jumlah uang yang harus diinvestasikan oleh Andi dengan tingkat 12% per tahun yang diperbungakan triwulan. Jadi tingkat bunganya 12% diperbungakan triwulan. Artinya dia nanti akan menerima pembayaran bunga itu setiap triwulan, ya, pada triwulan. Kalau triwulan berarti setahun sebanyak 4 kali kan ya, triwulan. Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Jadi setahun sebanyak 4 kali. Cukup ditulis dengan J4 12%. Jadi Anda bisa menulis ya, kalau tingkat bunganya I sama dengan 12%, frekuensi pembayarannya itu setahun 4 kali, cukup ditulis dengan J4 sama dengan 12%. Jadi kalau ada notasi seperti ini menunjukkan bahwa tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun dibayarkan 4 kali dalam setahun atau triwulanan. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini. Berapa uang yang harus saya investasikan agar uang tersebut menjadi 100 juta selama 6 tahun? Nah, kalau kita selesaikan, kita masukkan ke rumusnya ini. Ya, diketahui apa dulu? Future value-nya 100 juta. Tingkat bunganya 12% per tahun dibayarkan 4 kali. Berarti 12% dibagi dengan 4, 3%, 0,03. Periode waktunya kan 6 tahun. Dibayarkan 4 kali, berarti 6 kali 4, 24 periode. Ya, kita masukkan ke rumus ini. FV sama dengan PV, 1 plus I dibagi M kali pangkat N kali N. Jadi nanti ini 100 juta adalah nilai mendatangnya, yang kita cari adalah PV-nya. Tinggal dibalik aja rumusnya ini. Kalau mencari PV-nya kan berarti present value sama dengan FV dibagi 1 plus I N kali N. Jadi rumusnya dibalik. Ini kalau mencari nilai sekarang dari investasi yang diperkirakan di masa datang. Jadi kalau kita cari nanti PV-nya ketemu 49 juta 193.373 rupiah, 65. Ya. Jadi kalau dia ingin memperoleh uang 100 juta dalam periode waktu 6 tahun ke depan dengan tingkat pembayaran bunganya 4 kali dalam 1 tahun, jumlah uang yang diinvestasikan adalah 49.193.373 rupiah. Ya. Jadi nilai yang harus diperhatikan present value-nya adalah sebesar ini. Ya. Nih. Nah, saya lupa sedikit tadi. Coba saya ulang lagi. Untuk supaya Anda tidak bingung untuk soal yang ini. Ya. Nih, soal nomor 8. Soal nomor ini karena ini
Kalau tidak dimengerti, soalnya ini mudah, tapi kalau tidak dimengerti nanti agak rancu ya. Nah, soal 8 ini. Carilah bunga dari suatu pinjaman sebesar 3 juta selama 2 tahun dengan tingkat bunga tunggal 7% per tahun. Carilah bunga. Bunga yang dimaksud di soal nomor 8 itu adalah pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga. Kita menggunakan bunga sederhana. Jadi kita mencari dengan menggunakan konsep bunga sederhana. Supaya tidak, ini bukan tingkat bunga, tapi mencari pendapatan bunga. Jadi kalau saya tulis nomor 8 itu, ini kan bunga tunggal ya. Nomor 8 itu kan formulasi rumusnya kan future value sama dengan P1 plus I kali N. Yang kita cari dalam bentuk lain itu FV sama dengan PV plus PV I kali N. Yang kita cari adalah di sini nih. Ya, pendapatan bunga. Karena ini sama dengan I nanti ya. I besar. I sama dengan PI kali V. Ya, supaya Anda tidak rancu dengan konsep tingkat bunga. Jadi kalau tadi dicari berapa hasilnya? Ya, ini tinggal Anda masukkan ke sini aja. Berarti yang kita cari adalah pendapatan bunganya I-nya ini. P-nya diketahui sama dengan 3 juta. I-nya 7% setahun, 0,07. Kemudian selama 2 tahun, N-nya adalah 2. Berarti 3 kali 0,07 kali 2 tahun. Jadi I-nya nanti kalau kita cari di sini, ya, I-nya ini, nanti Anda betulkan juga ya. I-nya ini nanti kalau kita cari sama dengan 420.000. Ini pendapatan bunganya. Ya, pendapatan bunganya. Dari soal nomor 8 ini. Jadi soal nomor 8 ini saya ulang kembali. Ini adalah mencari I-nya. I sama dengan PV kali I kali N. Jadi berapa pendapatan bunga untuk uang sejumlah 3 juta rupiah atau pinjaman sejumlah 3 juta rupiah selama 2 tahun dengan tingkat bunga tunggal 7% setahun. Jadi pendapatan bunganya nanti adalah 420.000. Ya, dah. Nih, kelewatan tadi. Dah. Sekarang coba Anda buka buku saya di halaman 29. Halaman 29 soal nomor nih. Halaman 29 soal nomor 16. Halaman 29 soal nomor 16. Sudah? Ya. Jadi soal nomor 16 itu halaman 29 kita ingin mencari tingkat bunga. Jadi soal lengkapnya untuk simpanan yang lamanya 10 tahun berapa tingkat bunga sementara yang harus dibayarkan agar ekuivalen dengan tingkat bunga 2% yang dibayarkan kuartalan. Jadi kita mencari tingkat bunga yang berlaku untuk simpanan selama 10 tahun itu berapa. Nanti kalau dicari akan ekuivalen itu mempunyai nilai yang sama dengan tingkat bunga 2% yang dibayarkan kuartalan. Ya. Jadi sekarang kita rinci dulu satu persatu. Ya. Sekarang kita cari dulu untuk yang simpanan yang lamanya 10 tahun. Itu cukup kita tulis J10. Ya. Itu kalau kita tulis berarti sama dengan berapa? 1 plus I pangkat 10. Yang kita cari nanti ada tingkat bunganya ini. Kemudian ekuivalen itu mempunyai nilai yang sama dengan
tingkat bunga 2% yang dibayarkan kuartalan. Ya. Tingkat bunga 2% yang dibayarkan kuartalan. Berarti J3 sama dengan 2%. Atau sama dengan berapa ini? Ya, 1 plus 2% dibagi dengan 3 pangkat 3. Ya, karena N-nya dalam 1 tahun 3 kali. Ya, jadi kita mencari itu 1 plus I pangkat 10 nanti ekuivalen dengan 1 plus 2% dibagi 3 pangkat 3. Ya, sekarang yang kita cari adalah I-nya ini berapa? Ya, I-nya berapa? Dah, berarti 1 plus I sama dengan pangkat 10 ini kita pindah ke ruas sebelah kanan. 2% bagi 3 pangkat 3 per 10. Ya, pangkat 3 per 10. Nanti kalau kita cari, ini langsung saya cari ya. I sama dengan, nanti Anda cari 1 plus 2% dibagi 3 pangkat 3 per 10, itu ketemunya 1,002 min 1. Ini saya pindah ke sini. Berarti I-nya sama dengan 0,002. Ya, ini tingkat bunganya. Tapi belum selesai. Yang kita cari adalah tingkat bunga yang berlaku untuk simpanan selama 10 tahun. J10, berarti tingkat bunganya ini kita kalikan dengan periode waktunya. Berarti J10 sama dengan 0,002 kali 10. Berarti sama dengan 0,02 atau sama dengan 2%. Ya, kebetulan sama. Jadi tingkat bunga yang berlaku untuk simpanan selama 10 tahun itu 2%, ekuivalen dengan tingkat bunga 2% yang dibayarkan kuartalan. Jadi ini nilai akhirnya. Ya, nilai akhirnya. Nah, itu ada di soal nomor 16. Tipe soalnya sama seperti soal nomor 17 nanti kalau Anda kerjakan. Nomor 17. Ya. Dah. Nih. Ya. Dah, sekarang kita menginjak ke soal berikutnya. Kita akan membahas mengenai anuitas. Anuitas itu ada di buku saya di halaman 25. Ya, halaman 25. Silakan dilihat. Halaman 25. Di buku saya ada halaman 25. Apa yang dimaksud dengan anuitas itu? Anuitas itu adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang sama besarnya dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Ya. Pembayaran bunga pinjaman, bunga deposito, bunga obligasi, cicilan kredit rumah, cicilan kredit motor, mobil adalah beberapa contoh yang terkait dengan anuitas. Ya. Ya, dah. Anuitas yang kita bahas, ya, nanti ada dua. Yang pertama yaitu anuitas nilai sekarang atau persamaan anuitas nilai sekarang. Jadi nilai sekarang dari suatu anuitas itu adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap pembayaran. Ini pengertiannya, definisi secara ringkas. Seperti yang ada di buku saya di halaman 26. Ya. Anuitas nilai sekarang. Anda lihat di buku saya halaman 26. Ya. Nih.
rumus yang digunakan untuk menghitung nilai anuitas sekarang itu seperti ini. Ini adalah PV, nilai awal periode, nilai sekarang atau present value-nya. Sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min N. Ya, pangkat min N. Kemudian I-nya adalah tingkat bunga. Kemudian N-nya adalah jumlah periode waktunya. Kemudian A-nya itu adalah pembayaran per periodenya atau yang disebut dengan anuitasnya. Pembayaran per periode itu sebenarnya bisa Anda lihat di tabel anuitas nanti kalau Anda menggunakan tabel anuitas dalam membahas soal-soal contoh latihan soalnya nanti. Ya, dah tadi kan nih. Jadi A sekali lagi ini adalah pembayaran per periodenya. Ini rumus awalnya. Nanti Anda bisa modifikasi. Misalnya Anda mencari nilai A-nya. Tinggal Anda rubah aja. A sama dengan PV dibagi dengan 1 min 1 plus I min N per I. Ya. Nih. Ini adalah yang disebut dengan faktor anuitas nilai sekarang. Faktor anuitas nilai sekarang itu dinotasikan dengan ANI. N-nya berapa, tingkat bunganya berapa. Kalau di tabel anuitas dinotasikan seperti ini. Nanti Anda bisa melihat tabel anuitasnya. Di SMA saya kira sudah ya Anda pelajari. Ya, ini modifikasi rumusnya. Kalau Anda mencari A-nya, ya kalau Anda mencari A-nya, misalnya mencari A ini, dimodifikasi aja. A sama dengan present value-nya dibagi dengan 1 min 1 plus I min N dibagi dengan I. Nah, ini. Kalau mencari I-nya. Kalau misalnya Anda diminta untuk mencari N-nya. Kalau misalnya mencari N-nya bagaimana? Mencari N. Mencari N-nya bagaimana? N. Berarti karena ini bilangan pangkat ya. Bisa dicari dengan menggunakan logaritma. Bentar. Saya ini ya. Saya kopikan dulu. Kalau mencari N-nya bagaimana? Meskipun di belakang sudah saya ya, sekarang kita mencari N-nya dari ini. Bagaimana? Jadi, tadi mencari A-nya sudah ya, mencari A ini. Sekarang kita mencari N-nya. Kalau Anda mencari N, ya, mencari N, berarti pakai log. Ya. Kita cari N-nya dulu. Cari N-nya. Berarti apa ini? Ini kita kalikan dengan berarti PV kali I sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min N. Ya. Kali A. Nah. Kalau sudah, sekarang A-nya ini kita pindah ke ruas sebelah kanan. Berarti PV kali I dibagi dengan A sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min N. Ya. Dah. Sekarang ini negatif ini Anda pindah ke ruas sebelah kanan. Yang ini Anda pindah ke ruas sebelah kiri. Ya, satunya tetap ini ya, satunya tetap. Jadi ini saya pindah ke ruas sebelah kanan.
berarti menjadi, kalau saya pindah ke row sebelah kanan kan menjadi berapa? Positif kan ya, 1 plus I pangkat min N sama dengan 1 min PV kali I dibagi dengan A. Ya, nih. Sekarang karena ini pangkat, kita turunkan menjadi logaritma. Min N log 1 plus I sama dengan log 1 min PV kali I dibagi dengan A. Ya, dah. Berarti sekarang ini kita pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi min N sama dengan log 1 min PV kali I dibagi A dibagi dengan log 1 plus I. Dah, ini hasilnya. Ya. Atau kalau ini harus dalam bentuk bilangan positif, ya maka N negatifnya ini kita geser, kita pindah ke ruas sebelah kiri. Sehingga N-nya itu menjadi positif. N sama dengan min log 1 min PV kali I dibagi A dibagi dengan log 1 plus I. Dah. Ini untuk mencari lognya, N-nya, periode waktunya. Ya. Dan nanti dipakai rumus saja, nanti ada di bagian berikutnya saya tunjukkan materi formulasi rumusnya, tidak harus mencari seperti ini. Ya. Ini adalah persamaan anuitas nilai sekarang itu digunakan untuk ini, menghitung tingkat bunga suatu pinjaman, lamanya periode waktu yang tadi kita kerjakan, nilai sekarang berarti adalah A-nya, menghitung besarnya cicilan per bulan, ya, besarnya cicilan per bulan itu berarti sama dengan A-nya, ya. Nilai sekarang itu berarti present value-nya, P-nya. Ya, contoh misalnya ini. Nah, contoh, sebuah pinjaman dikenakan bunga sebesar 12% per tahun. Jika pinjaman tersebut dilunasi sebanyak 10 kali cicilan, masing-masing 2,5 juta per tahun, berapakah besarnya pinjaman tersebut? Jadi yang diketahui nilai A-nya. A itu adalah cicilan yang harus dibayar, ya. Pembayaran per periodenya. Pembayaran per periodenya itu adalah 2,5 juta. Tingkat bunganya 12% per tahun atau 0,12. Kemudian N-nya jumlah periodenya 10 kali cicilannya. Ya. Yang kita cari itu adalah berapa besarnya pinjaman tersebut. Berarti yang kita cari adalah present value-nya. Ya. Pinjaman tersebut atau nilai sekarangnya berapa? Kita masukkan ke rumus ini. 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi I kali A. Ini faktor anuitasnya. Faktor anuitasnya. Faktor anuitas. Faktor anuitas yang tadi itu. Ya. Mana faktor anuitas tadi? Nah, ini faktor anuitas. Ini faktor anuitas, ya. ANI. Jadi kalau tingkat bunganya berapa tadi? Periode waktunya 10. Ya, ini faktor anuitasnya. NI. Jadi ini bisa kita tulis dengan apa? N-nya berapa tadi? 10, ya. I-nya 12%. Ini faktor anuitasnya seperti ini. A10 12%, ya. Cukup kita tulis seperti itu. Yang kita cari adalah nilai pembayaran per periodenya. Jadi present value-nya, nilai sekarang dari
pinjaman tersebut. Jadi kalau kita masukkan ke rumusnya, ketemunya adalah Rp14.125.557. Jadi tingkat bunga 12% per tahun untuk pembayaran 2,5 juta dalam jangka waktu 10 kali cicilan itu nilainya adalah Rp14.125.557. Itu kalau menghitung nilai sekarang. Nah, ini menghitung cicilan yang tadi ya, menghitung cicilan. Menghitung cicilan itu berarti sama dengan A-nya kita cari. Tinggal dibalik aja rumusnya. PV sama dengan 1 min 1 plus I pangkat N per I kali A. Berarti kalau mencari A-nya, A sama dengan PV dibagi dengan ini. Ya, sudah. Contohnya ini, misalnya. Amir berencana mengambil kredit kepemilikan rumah KPR sebesar Rp400 juta. Untuk pelunasan, Amir akan mencicil selama 70 bulan dengan tingkat bunga 16% yang dibayarkan setahun sebanyak 12 kali. Jadi bunga 16% itu dibayarkan bulanan. J12 sama dengan 16%. Berapa angsuran per bulannya? Yang dicari berarti adalah hanya ya angsuran per bulan. Kalau soal yang pertama tadi mencari present value-nya, sekarang kita mencari nilai A-nya. Jadi yang diketahui ini tingkat bunganya 16%, 12 ya. Berarti 1,5% 0,013. Present value-nya 400 juta. Cicilannya 70 kali. Berarti A-nya sama dengan present value dikurangi dengan ini. Jadi A-nya sama dengan 8.737.439,93 rupiah. Jadi cicilan per bulannya itu nanti sebanyak 8 juta ini. Ya. Jadi tinggal dimasukkan sekali lagi ke rumusnya ini. Ini diperoleh dari sini. Ya. Contoh lain misalnya, sekarang kita menghitung N-nya. Seorang bapak meninggalkan uang bagi anaknya sebesar 600 juta rupiah. Uang tersebut didepositkan dengan tingkat bunga 12% yang dibayarkan bulanan atau J12 sama dengan 12%. Jika anaknya ingin memperoleh uang sebesar 8 juta rupiah setiap bulannya, maka selama berapa bulan ia akan menerima uang tersebut. Ya. Jadi kalau kita cari, diketahui present value-nya 600 juta rupiah. Tingkat bunganya 12% yang dibayarkan bulanan. 12% dibagi 12, 1%, 0,01. Dia menginginkan menerima 8 juta rupiah per bulan. Maka dalam jangka periode waktu berapa nanti dia akan menerima uang tersebut. Jadi N-nya sudah ini tadi ya. Ini tadi kan sudah kita cari. N sama dengan min log 1 min PV kali I per A. Dibagi log 1 plus I. Dah nanti Anda cari. N sama dengan min log 1/4 dibagi dengan log 1,01. Jadi N sama dengan min 0,602 dibagi 0,04. Jadi N-nya sama dengan 150,5 bulan. Atau kalau kita simpulkan, anaknya dapat mengambil sebanyak 150,5 bulan masing-masing sebesar 8 juta rupiah. Jadi dalam berapa tahun itu? Ya, kalau dalam tahun berarti Anda bagi dengan 12, 150,5 dibagi dengan 12. Kalau dalam tahun berarti 12. Jadi masing-masing per bulan dia akan mendapatkan uang sebanyak 8 juta rupiah sesuai dengan yang dia inginkan. Itu kalau mencari N-nya. N itu adalah jumlah periodenya. Ya, itu persamaan anuitas nilai sekarang. Nah, sekarang yang kedua, yang B adalah persamaan anuitas nilai akan datang. Itu ada di buku saya juga. Nanti Anda lihat di buku saya halaman berapa?
di halaman 27 ya. Silakan dibuka di halaman 27. Halaman 27 buku saya. Ya, halaman 27, persamaan anuitas nilai akan datang. Nilai akan datang dari suatu anuitas itu adalah jumlah dari nilai akhir dari suatu rangkaian pembayaran pada periode tertentu. Rumus untuk anuitas nilai akan datang itu FV sama dengan 1 plus I pangkat N-1. Di buku saya itu ada yang salah ya. Bukan pangkat N-1 tapi pangkat N-1. Jadi minus satunya itu bukan merupakan bilangan pangkat, tapi menjadi bilangan pengurang. Dibetulkan di buku saya halaman 27. Future value sama dengan 1 plus I pangkat N-1 dibagi I kali A. Ya. Faktor anuitasnya ini adalah faktor anuitas nilai akan datang itu 1 plus I pangkat N-1 plus I. Cukup dinotasikan dengan SNI, yaitu namanya adalah faktor anuitas nilai akan datang. Ya, nih, kalau mencari A-nya berarti tinggal dibalik seperti tadi itu. A sama dengan FV dibagi dengan faktor anuitas nilai akan datang. Ya. Ya, sekarang kalau kita ingin menghitung periode, jumlah periodenya bagaimana? Jumlah periodenya itu berarti adalah N-nya. Misalnya ini ya, jumlah periode N-nya. Dari persamaan anuitas nilai yang akan datang, kita dapat menurunkan untuk mencari jumlah periode waktunya, N-nya. Dari rumus ini kita mencari N-nya. Jadi ini Anda pindah ke ruas sebelah kanan. Ya, saya kira mudah aja ini. Ini kan ya nanti kalau Anda kan ketemunya ini. Berarti future value-nya dibagi dengan A sama dengan 1 plus I pangkat N-1 dibagi dengan I. Ya. Nih, nanti kalau dicari kan ini. Ya. Kalau mencari N-nya berapa nah? Ya, 1 plus FV kali I per A sama dengan 1 plus I pangkat N. Ya. Ini kalau diturunkan, ya, ini menjadi logaritma. Nih, kalau persamaan ini, kalau kita mencari N-nya, N itu kalau diturunkan, N menjadi log 1 plus I. Maka ruas yang sebelah kanan itu juga harus dirubah menjadi bilangan logaritma. Log 1 plus FV kali I dibagi A. Ya, kan ini, ketemunya kan ini. Ketemunya kan sama dengan nih. Ya, ketemunya ini. Sehingga N-nya sama dengan log 1 plus FV kali I dibagi dengan A dibagi dengan log 1 plus I. Jadi hampir sama seperti kita mencari anuitas nilai sekarang dengan anuitas nilai sekarang dengan anuitas nilai akan datang. Yang pertama tadi kan kita mencari anuitas nilai sekarang. Nah, yang kedua ini anuitas nilai akan datang. Untuk membedakannya apa? Kalau anuitas nilai sekarang itu notasinya adalah present value, kalau anuitas nilai akan datang itu adalah future value. FV, kalau yang tadi adalah present value. Ya, contoh ini misalnya ya. Katakanlah Wulan berencana mendepositikan uangnya sebesar 2 juta rupiah yang disetor setiap tahun selama 5 tahun di sebuah bank. Apabila tingkat bunga depositonya 10% per tahun diperhitungkan tahunan, tentukan nilai akan datang dari anuitas tersebut. Ya. Jadi yang kita cari adalah future value-nya.
FV-nya. FV sama dengan 1 plus I pangkat N-1 per I kali A. Ya, jadi kalau kita masukkan N-nya ketemu 5 tahun, I-nya 10%, 0,1, A-nya 2 juta rupiah. Jadi kalau kita cari masukkan sini, maka future value-nya itu adalah 12.210.200 rupiah. Jadi deposito 2 juta rupiah yang di-store setiap tahun selama 5 tahun dalam sebuah bank, itu akan memberikan nilai akhir sebesar future value-nya 12.210.200 rupiah. Nih, ini mencari nilai FV-nya. Nah, sekarang kita mencari apa? Periode. Mencari N-nya. Misalnya begini. Katakanlah seorang pelaku usaha mikro berencana untuk menabung di Bank Amco sebesar 2,5 juta setiap bulan agar dapat memperoleh uang sebesar 400 juta rupiah. Jika tingkat bunga yang diberikan Bank Amco adalah 5% per annum, berapa lama pelaku usaha itu harus menabung? Jadi seorang pelaku usaha, katakanlah si A ya, menabung sebesar 2,5 juta. Dia ingin memperoleh uang 400 juta rupiah. Kalau Bank Amco memberikan tingkat bunga 5% per tahun, berapa lama pelaku usaha itu harus menabung? Ya, kita masukkan ke rumusnya tadi ini. N sama dengan log 1 plus FV kali I per A dibagi log 1 plus I. Dan tinggal masukkan aja ke rumusnya ini. Berarti N sama dengan log 1 plus 400 juta kali tingkat bunganya 0,005 dibagi dengan 2.500.000 dibagi log 1 plus 0,05. Jadi sama dengan 117,850 bulan atau 9 tahun 8 bulan. Jadi kalau dia ingin memperoleh uang sejumlah 400 juta rupiah, dia harus menabung 2 juta rupiah setiap bulannya selama 117 bulan 850 atau 9 tahun 8 bulan, sehingga pada akhir tahun ke-9 tersebut dia akan memperoleh uang sebanyak 400 juta rupiah. Ya, ini. Jadi saya kira persoalan ini tidak terlalu sulit karena hanya memodifikasi rumus awalnya. Apakah itu faktor anuitas nilai sekarang ataupun juga anuitas nilai akan datang. Sama aja. Yang penting rumus awalnya diketahui, maka Anda bisa memodifikasi untuk mencari A, mencari N. Kalau mencari I nanti saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya, untuk I-nya, khusus untuk I-nya. Sekarang kita hanya mencari nilai A dan mencari PV-nya. Kalau itu terkait dengan nilai anuitas masa akan datang. Kalau anuitas nilai sekarang berarti mencari nilai A dan mencari nilai present value-nya. Dan nilai N-nya. Ya. Dah, saya kira itu ya. Ini saatnya sekarang istirahat. Silakan menenangkan pikiran terlebih dahulu. Kalau Anda mau makan boleh, kalau mau ngopi juga boleh, ya. Nih. Yang penting harus dilatih ya. Saya mereferensikan kalau Anda kesulitan di buku saya, anuitas itu di buku saya ada di halaman 26 dan 27, tapi tidak lengkap. Ya. Kalau Anda ingin memperoleh materi anuitas yang lebih lengkap, silakan dibaca di bukunya Dumairi, Matematika untuk Ekonomi dan Bisnis, silakan dibaca. Ya. Kalau penerapannya dalam ekonomi bagaimana? Dalam realitas kehidupan sehari-hari untuk anuitas itu, saya kira tidak perlu menghitung ya. Kalau Anda sekarang menggunakan model aplikasi yang ada di internet atau dalam media apapun, itu tinggal memasukkan datanya saja. Anda tinggal memilih aplikasi untuk perhitungan tingkat bunga, dan nanti Anda tinggal memasukkan periode waktunya berapa tahun, tingkat bunganya berapa persen, nanti cicilan yang harus dibayar per bulannya berapa itu akan diketahui. Lebih mudah, ya, karena menggunakan program aplikasi.
Tapi teorinya harus dipahami. Kenapa bisa memperoleh N seperti ini, bisa memperoleh nilai future value-nya, bisa memperoleh nilai present value-nya. Itu harus dipahami dalam konteks teori. Ya, saya kira itu ya. Dah. Ini untuk latihan soalnya, saya persilahkan Anda mengerjakan di buku saya. Halaman 237, nomor 1 sampai dengan 4. Ya, Anda buka buku yang edisi tahun 2018. Kalau Anda menggunakan edisi tahun 2017, di-cross-check-kan dengan teman-teman yang lain, supaya sama soalnya, karena ada perbedaan halaman. Ya, sekali lagi saya menganjurkan kalau Anda ingin download free pakai e-book, ya coba di download dulu yang e-book di UMM Press itu. Saya lihat datanya belum ada yang pernah melakukan upaya download e-book yang free itu. Ya, saya persilakan Anda untuk melakukan download e-book free supaya tidak membeli buku fisiknya kalau Anda memang tidak mau memakai buku fisik. Kalau pakai e-book harus di-download dulu. Ya. Dan sekali lagi, kerjakan halaman 237 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang penting, matematika itu memang harus banyak latihan mengerjakan soal. Supaya Anda tidak, saya menyebutnya gagal fokus. Gagal fokus dalam matematika itu kalau Anda tidak pernah mencoba melatih mengerjakan soal matematika. Pasti akan gagal fokus. Tidak akan pernah bisa mengerti. Ya. Bahkan untuk persoalan-persoalan yang sangat mendasar pun, kalau Anda tidak pernah melatih, juga Anda akan gagal fokus. Persoalan mendasar itu apa? Misalnya begini ya, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh para mahasiswa ya. Saya menyebutnya. Misalnya yang paling mudah katakanlah, kalau saya mempunyai persamaan katakanlah, misalnya begini. Misalnya min 2y plus 1 sama dengan 10. Ya. Kalau saya buat dalam bentuk lain, misalnya min 2y sama dengan 9. Y sama dengan min 9 per 2. Kan ya? Ini. Seringkali mahasiswa itu agak bingung. Kenapa ini tadi tandanya negatif, kemudian kok bisa berpindah ke tanda sini menjadi negatif. Itu kalau perkalian. Ya. Bahkan dalam penjumlahan pun juga sering berubah. Kalau misalnya ini saya pindah ke sini, berarti kan sama dengan berapa? Katakanlah ini misalnya min 2y plus x sama dengan 10. Atau misalnya min 2y sama dengan 10 min x. Seringkali mahasiswa agak kebingungan. Pak, ini tadi kan positif. Kenapa pindah ke sini menjadi negatif? Ini kan persoalan dasar. Persoalan yang paling elementer. Sehingga dalam konteks pembelajaran matematika di perguruan tinggi, soal-soal seperti ini tidak perlu dipertanyakan kembali. Tapi dalam realitasnya seringkali banyak mahasiswa yang masih bingung. Kenapa tanda positif ini kalau digeser menjadi tanda negatif? Ya, ini namanya gagal fokus saya menyebutnya. Gagal fokus itu karena apa? Bisa muncul pemahaman seperti ini karena Anda tidak pernah mengerjakan latihan soal. Ya, saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Ulang kembali, ya. Ulang kembali materi tadi bisa Anda telah pelan-pelan. Dipelajari pelan-pelan, kalau misalnya sulit, dicoba lagi, cari referensi sebanyak-banyaknya. Tidak hanya buku saya, tapi bukunya Dumairi, bukunya siapa lagi itu? Matematika Keuangan Budi Frensidi, ya. Kemudian bukunya Yosef Kalangi, bukunya Yohannes Sri Handoko, termasuk juga bukunya Alpa Cijiang. Kalau di Alpa Cijiang memang tidak membahas mengenai konsep deret, tidak ada sama sekali. Nanti untuk materi fungsi baru kita masuk ke bukunya Alpa Cijiang. Ya. Dah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga
bisa bermanfaat, dan sekali lagi belajar yang baik supaya Anda bisa paham, karena matematika itu banyak terkait dengan persoalan alat, keterampilan. Keterampilan itu kalau tidak pernah dilatih, ya tidak akan pernah bisa. Matematika bukan menghafal. Menghafal ya, tapi melatih tangan berhitung itu juga menjadi syarat pokok yang diajarkan dalam matematika. Ya, dengan cara seperti itu, maka sekali lagi Anda tidak akan gagal fokus dalam mempelajari matematika ekonomi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.